Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita sampai kepada bahasan bagaimana cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari di surah Asy-Syura ayat 51. Allah mengatakan, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan, yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Jadi ini 3 cara, yaitu dengan cara perantara wahyu, dari belakang tabir, atau mengutus seorang malaikat. 3 cara turun wahyu kepada Nabi melalui mimpi yang benar. Sebagaimana Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya menyembelih putranya, dan itu bagian dari wahyu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW melihat Allah langsung? Jawabannya tidak. Rasulullah tidak bisa melihat Allah langsung. Yang pertama melalui mimpi, yang kedua dari balik tabir, seperti kisah Nabi Musa. Dalam ayat ini Allah mengatakan, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik." Kita percepat. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, tampakkanlah zat Engkau kepadaku agar aku bisa melihatmu. Maka Allah katakan, lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah gunung itu. Jika gunung itu tetap berada di tempatnya, masih utuh seperti sedia kala, niscaya kamu akan dapat melihatku. Maka apa? Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Kok enggak nampak ya? Oke, enggak apa-apa. Dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Nabi Musa sadar, Nabi Musa mengatakan, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Kemudian yang ketiga, melalui perantara malaikat seperti malaikat Jibril. Melalui perantara malaikat ini ada 2 cara, yaitu malaikat ada 2 cara dalam menurunkan wahyu. Yang pertama, kok enggak pindah masnya? Yang pertama itu seperti gemerincing lonceng. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqauli ka'annahu silsilatun ala safwan." Nabi mengatakan, apabila Allah menghendaki suatu urusan di langit,
maka para malaikat memukul-mukulkan sayapnya karena tunduk kepada firman-Nya bagaikan gemerincingnya mata rantai di atas batu-batu yang licin. Dan ini termasuk awal mula turunnya wahyu yang berat bagi Nabi. Kalau berbentuk didahului dengan suara gemerincing seperti gemerincingnya lonceng. Kalau di sini mata rantai disebutkan. Yang kedua, malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki, lalu datang dan menyampaikan wahyu. Ini yang kuning ini dari Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin. Ibunda Aisyah menceritakan bahwasanya Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepada engkau? Maka Nabi menjelaskan dengan dua cara. Cara yang pertama yang berwarna kuning ini. Cara yang kedua yang berwarna biru toska atau apa ini. Cara yang pertama Nabi mengatakan, "Ahyanan ya'tini mithla salatil jarash." Cara yang pertama datang kepadaku seperti gemerincingnya lonceng. Wa huwa ashadduhu alayya, dan itu yang paling berat bagiku. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu maqala. Kemudian malaikat itu pergi dan aku telah faham, telah hafal apa yang dia katakan. Cara yang kedua, wa ahyanan yatamatsalu li al-malak rajula. Dan terkadang menjelma kepadaku seperti seorang laki-laki. Fayukallimuni, dan berbicara kepadaku, fa'a'i ma yaqul, dan aku memahami apa yang dia katakan. Maka Ibunda Aisyah mengabarkan, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumil syadidil bard, dan aku telah melihatnya turun wahyu di hari yang sangat dingin. Fayafsimu anhu, dan malaikatnya pergi. Wa inna jabinahu la yatafassadu araqa, dan sesungguhnya jidat beliau penuh dengan keringat, padahal di musim yang sangat dingin. Dan kalau di musim dingin, kalau bukan karena aktivitas yang berat seperti main futsal atau yang berat banget, makan pedas begitu, pengalaman kami tidak sampai kemudian mengalirkan keringat. Tapi kalau futsal yang berat memang bisa mengalir keringatnya, tapi enggak sebanyak di Indonesia. Nah, ini Nabi di musim yang sangat dingin beliau sampai berkeringat, berarti sangat berat. Karena kalau berbentuk seperti gemerincing lonceng, itu malaikat tidak merubah wujud aslinya, tapi Nabi yang dipaksa untuk bisa menyesuaikan dengan zat malaikat. Jadi harus memaksimalkan tenaganya. Tapi kalau yang kedua, malaikat yang merubah diri seperti menjadi seorang laki-laki, ini malaikat yang menurunkan kastanya, menyamakan dengan manusia. Jadi Nabi mudah karena sama-sama zat manusia. Itu diantara yang dijelaskan oleh para ulama. Itu tiga cara turun wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslinya ini harusnya kemarin disampaikan tapi waktu tidak cukup. Jadi melalui mimpi yang benar, dari balik takbir, atau melalui perantara malaikat. Bahkan di Gua Hira pun yang datang adalah malaikat Jibril.